Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas bab 2 tentang norma dan keadilan. Norma bisa diartikan sebagai ketentuan atau peraturan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai pedoman, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Jadi keberadaan norma itu sangat penting sekali dalam masyarakat. Di dalam masyarakat itu berlaku 4 macam norma. Yang pertama, norma kesusilaan. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma agama. Dan yang keempat, norma hukum. Dari keempat tersebut, Ibu akan membahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, Ibu akan membahas norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan itu peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya, berlaku jujur, tidak menyakiti perasaan orang lain, tidak mencontek, dan masih banyak lagi contohnya. Bagaimana sanksinya? Sanksi apabila ada orang yang melanggar norma kesusilaan, merasa bersalah, hatinya tidak tentram dan tidak nyaman. Contohnya misalnya, orang yang melanggar norma kesusilaan. Misalnya kalian pada saat ulangan contek. Nah, pada saat mencontek itu bagaimana perasaan kalian? Pasti tidak nyaman, was-was, merasa takut dan sebagainya ya. Yang kedua yang akan Ibu bahas adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari dan bersumber dari tata kehidupan atau budaya berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Contohnya misalnya, kalau memberikan sesuatu atau menerima sesuatu dengan menggunakan tangan kanan, menghormati kedua orang tua, menghormati bapak ibu guru, berpakaian rapi dan sopan, dan juga ramah kepada siapapun. Sanksinya bagaimana terhadap orang yang melanggar norma kesopanan? Sanksinya akan dikucilkan oleh masyarakat, tidak disenangi, bahkan dicemooh. Itu sanksinya. Contohnya, contoh orang yang melakukan pelanggaran norma kesopanan. Misalnya, kita sebagai seorang muslim, terutama wanita, sudah seharusnya kewajibannya adalah menutup aurat dengan sempurna. Ternyata malah tidak menutup aurat atau mungkin berpakaian yang tidak sopan. Maaf, mungkin pakaiannya terlalu seksi. Nah, pasti orang yang melihatnya akan tidak senang ya. Jadi itu salah satu contoh norma pelanggaran norma kesopanan. Kemudian yang ketiga yang akan Ibu bahas adalah norma agama. Apa itu norma agama? Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan yang mengatur kehidupan manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Contoh norma agama adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, mengajak pada suatu kebaikan dan mencegah perbuatan keji. Sanksinya bagaimana? Sanksinya dari Tuhan Yang Maha Esa berupa dosa. Contoh pelanggarannya misalnya kita sebagai seorang muslim tidak melaksanakan sholat 5 waktu, maka kelak di akhirat akan ada pertanggungjawabannya, akan disiksa. Tentang norma agama ini di Indonesia diatur di dalam Pancasila, sila pertama. Bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain di dalam sila pertama Pancasila, tentang norma agama ini juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa.
Yang keempat atau yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum wajib ditaati oleh masyarakat. Contoh dari norma hukum adalah misalnya setiap pengendara baik pengendara motor maupun mobil itu wajib memiliki SIM. Dan pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm, mentaati peraturan lalu lintas, dan masih banyak lagi contoh dari norma hukum. Sanksinya bagaimana? Sanksi dari norma hukum itu bersifat memaksa dan tegas. Siapa saja yang melanggar akan dikenakan sanksi, bisa berupa denda maupun dipenjara. Jadi semua norma itu harus ditaati oleh semua masyarakat. Semoga anak-anak semuanya bisa memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalau kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan akan menjadi damai, tentram, dan tenang. Ibu, setelah kalian mempelajari bab 2 tentang norma dan keadilan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas individu. Kalian membuat video tentang pelaksanaan norma dan pelanggaran terhadap norma, atau kalian mencari gambar yang mencerminkan pelanggaran norma dan pelaksanaan norma. Bisa kalian kumpulkan di e-learning kelas 7 pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.